Hanya Engkau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami mau tenang teduh di hadirat-Mu Yesus. Tuhan, bersyukurlah kepada Dia atas segala kebaikannya. Naikkan syukur kita. Apa yang Dia perbuat semuanya baik bagi kita. Bermazmurlah bagi Dia, Raja segala raja. Amin. Karena Dia Raja, oh
bagi Engkau Yesusku, Kau yang bertahta dalam kehidupan kami. Kaulah Raja, Kau yang berkuasa. Hanya bagimu-lah segala kehidupan kami. Hanya bagi Engkau, bagaimana kami bisa membalas segala kebaikan-Mu, selain dengan mempersembahkan hidup kami sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah persembahan sejati yang Tuhan kehendaki dari hidup kami. Terima kasih Yesus.
Mari sembah Dia. Sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang mulia. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita. Dia Tuhan yang telah memelihara hidup kita. Dia Tuhan yang telah memberkati hidup kita. Kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Bawa korban pujian penyembahan. Bawa hidup kita sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkanlah korban syukur di hadirat-Nya. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau. Bawa kami masuk dalam hadirat Yesus. Yesus, berserulah dalam nama Yesus. Sebab Dia Tuhan yang menyelamatkan engkau. Sebab Dia Tuhan yang telah menebus engkau. Haleluya, haleluya. Thank you God. Roh Kudus. Roh Kudus, bawa kami lebih dalam lagi masuk dalam hadirat. Tidak ada hal yang kami rindukan pagi hari ini selain berjumpa dengan Engkau. Jesus, 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 Jesus. Jesus.
pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Tuhan ingatkan kepada saya hati yang gersang. Ada beberapa di antara kita, engkau sudah mulai menikmati hati yang gersang. Tuhan ingin menyegarkan kembali jiwamu. Tuhan ingin menyegarkan kembali kasih yang mula-mula yang pernah kau miliki. Tetapi kekecewaan, ketakutan, kepahitan, kekhawatiran itu engkau izinkan membelenggu hatimu sehingga kau tidak bisa lagi merasakan kasih Tuhan. Tuhan katakan, aku rindu memulihkan engkau. Tapi sejauh mana engkau rindu ingin aku pulihkan, kata Tuhan. Sejauh mana engkau mau membuka hatimu terhadap aku. Biar pagi hari ini menjadi momen di mana Tuhan memulihkan hidup kita. Izinkan Tuhan menjamah kita. Mungkin kita sudah mulai terjebak dengan agamawi. Engkau datang beribadah, engkau berdoa, tapi engkau tidak lagi merasakan kasih Tuhan. Tapi Tuhan ingin pulihkan itu. Berserulah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan pulihkan aku. Tuhan pulihkan aku. Pulihkan aku Tuhan. Berserulah kepadaku, kata Tuhan. Berserulah kepadaku. Mari jangan buru-buru di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan melawat kita. Kita datang ke sini hanya ingin mengalami Tuhan. Kita rindu mengalami Tuhan. Kita rindu bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Oh, sembah Dia. Kami sembah Kau. Kami sembah Kau Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Pulihkan gereja-Mu. Pulihkan umat-Mu. Come on. Oh, siralama shandaralama lama se. Roh Kudus lawat umat-Mu. Segala kuk yang dipasang oleh kuasa kegelapan, kami patahkan dalam nama Yesus. Segala belenggu yang ditanam oleh kuasa kegelapan, aku patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus pulihkan. Kami rindu pribadi-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan kemerdekaan yang daripada-Mu. Haleluya, haleluya. Syukaralama, syandaralama. Come on, bebaskan roh-Mu. Bebaskan roh-Mu. Bebaskan roh-Mu. Engkau sudah datang ke tempat ini. Itu artinya Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Tuhan sedang sembuhkan engkau. Haleluya. Holy Spirit God. Holy Spirit God. Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, oh, oh. Haleluya. 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 Thank you God. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku
segenap hati katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Sampai tidak ada lagi yang mempesona hati kami selain pribadi-Mu. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-Mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami. Roh Kudus, celikan mata hati kami, mata rohani kami, untuk melihat pribadi-Mu, melihat dan merasakan kehadiran-Mu, untuk kami bisa melihat kebenaran-Mu dan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan dimanapun umat-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini Tuhan secara online, Kau juga melawat mereka, Kau memulihkan mereka. Berbicaralah Kau di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, buka rahasia firman-Mu bagi kami, sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak hati kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis, kami ikat, kami tawan, kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja Engkau dengan bebas. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam minggu pertama di bulan September, Saudara. Kita masuk di dalam kuartal ketiga ya. Jadi sudah 8 bulan kita lalui. 4 bulan lagi kita akan selesaikan tahun ini. Dan ada banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Ada banyak perjalanan-perjalanan iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ada banyak peristiwa demi peristiwa. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau saudara dan saya masih ada sampai saat ini, itu artinya Tuhan itu sedang mempersiapkan sesuatu dalam hidup kita. Ada hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, dan ada hal yang Tuhan sedang kerjakan di dunia ini lewat hidup kita. Oleh karena itu fokuslah bukan kepada masalah, bukan kepada kelemahan-kelemahan kita, tetapi marilah kita belajar selalu bertanya, kenapa Tuhan izinkan saya masih ada sampai saat ini? Kenapa Tuhan izinkan saya masih ada sampai saat ini? Ketika kita fokus kepada apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, maka sesulit apapun tantangan, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kita tidak akan menyerah. Karena kita tahu kita sedang ada di dalam misinya Tuhan, di dalam rencananya Tuhan. Kalau kita berjalan di dalam rencananya Tuhan, kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi kita. Kalau saudara perhatikan film-film perang saudara, ketika ada utusan dikirim ke sebuah negara dalam misi penyelamatan, kelihatan mereka berjuang sendiri saudara. Sebenarnya mereka tidak sedang berjuang sendiri. Sebenarnya mereka dipantau dari negaranya, dipantau oleh komandannya. Ada satelit yang mengawasi mereka. Yang ketika mereka sudah mulai tidak sanggup lagi, maka bantuan datang saudara. Sebenarnya kita ini dalam sebuah misi kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah kita masih berjalan di dalam misi kerajaan Allah? Ketika kita berjalan di dalam misi kerajaan Allah,
Percayalah, Tuhan beserta malaikatnya memantau setiap kita. Dia tahu kapasitas kita, dia tahu kekuatan kita. Dan ketika dia lihat kita sudah sampai pada batas kekuatan terakhir, dia akan kirimkan pertolongan, dia akan kirimkan bantuan. Itu yang membuat kita tidak perlu takut dengan apapun yang sedang terjadi. Tetapi kalau kita berjalan hanya untuk kepentingan kita sendiri, saudara, kita bukan untuk kepentingan kerajaan sorga, maka kita seringkali terjebak kepada keinginan-keinginan kita. Sebenarnya bukan Tuhan yang tidak peduli, tapi kita menjebak diri kepada keinginan-keinginan kita yang membuat kita semakin terpuruk, bahkan semakin tidak terkendali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepanjang 2 bulan ini, dari bulan Agustus sampai bulan September, tema renungan kita adalah refresh. Karena memang Tuhan mau menyegarkan jiwa kita. Sampai satu titik Tuhan ingin membawa kita kembali kepada kasih yang semula, saudara. Karena itu yang Tuhan inginkan. Selama ini kita sudah terlalu capek dengan keinginan-keinginan kita. Kita terlalu letih dengan ambisi-ambisi kita. Kita terlalu capek dengan hawa nafsu kita. Sampai kita tidak lagi bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Fokus kita kepada apa yang ingin kita capai, tanpa kita mau peduli apa sebenarnya maunya Tuhan dalam hidupku. Tanpa mau peduli apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidupku. Itu yang melelahkan jiwa kita. Itu yang membuat kita akhirnya gak bisa menikmati Tuhan. Ketika kita tidak bisa menikmati Tuhan, maka kita tidak tahu lagi potensi terbaik dalam hidup kita. Sehingga kita mulai lagi tidak produktif. Dan kita mulai menyalahkan kiri kanan. Kita mulai kecewa ke sana ke sini. Akhirnya kita hanya berputar-putar seperti dalam lingkaran setan. Sementara Tuhan itu ingin memulihkan jiwa kita. Tuhan itu ingin memulihkan hidup kita, menyegarkan jiwa kita. Sehingga hari-hari yang kita lalui itu adalah hari-hari yang menyenangkan. Hari-hari yang penuh dengan antusias. Karena apa? Karena kita tahu bahwa saya sedang berjalan di dalam rencana Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang harus saya kerjakan lewat keluarga saya, lewat studi saya, lewat pekerjaan saya. Ada misinya Tuhan. Tuhan ingin lakukan itu, saudara. Tuhan ingin lakukan itu. Tema kita pada pagi hari ini adalah perjumpaan yang menyegarkan. Perjumpaan yang menyegarkan. Saudara perhatikan ini. Setiap saudara bertemu dengan siapapun, itu akan berdampak dalam hidup kita. Perhatikan. Ada banyak orang tidak menyadari ini. Setiap orang itu membawa aura, saudara. Setiap kita membawa spirit. Setiap manusia itu membawa aura, membawa spirit. Kalau saudara suka bertemu dengan orang-orang yang negatif, maka percayalah, cepat atau lambat engkau akan negatif. Kalau kita sering bertemu dengan orang-orang yang antusias, yang optimis, yang positif, maka kita akan optimis, antusias, dan positif. Kalau saudara sering bertemu dengan orang-orang yang cinta Tuhan, maka saudara akan transfer cinta Tuhan. Karena manusia itu punya aura yang bisa ditransferkan kepada orang lain. Jadi saudara bertemu dengan siapa itu sangat penting. Kalau kita bertemu dengan Tuhan, maka semua yang terbaik dari Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari lewat doa-doa kita, lewat perenungan firman kita, lewat respon-respon kita, maka apa yang terbaik dari Tuhan, karakter Tuhan, pola pikir Tuhan, itu akan masuk dalam hidup kita. Tapi kalau engkau tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, tapi ketemu dengan yang bukan dari Tuhan,
Saudara, manusia itu tidak ada makhluk yang netral. Perhatikan ini, tidak ada makhluk yang netral. Karena kita ini makhluk ciptaan. Kalau kita tidak sedang dipimpin oleh Tuhan, kita sedang dipimpin oleh siapa? Kuasa kegelapan. Makanya jangan heran, kita seringkali menemukan, setiap saya ketemu orang ini rasanya kudu emosi saja. Setiap saya ketemu orang ini saya kok langsung berpikir cabul ya. Kok saya ketemu orang ini kok pikiran saya negatif ya. Karena memang aura yang ada dalam dia itu masuk ke dalam diri kita. Jadi kita harus hati-hati. Apa yang mengisi hidup kita dan apa yang mengisi orang-orang di sekitar kita, itu akan menentukan kualitas hidup kita dan menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Makanya tidak salah sebuah pepatah yang mengatakan, show me your friends and I'll show you your future. Tunjukkan kepadaku siapa teman-temanmu, maka saya akan tunjukkan kepadamu bagaimana masa depanmu. Perjumpaan itu penting. Saya mau mengajak kita membaca sebuah kisah di dalam Alkitab yang ada di Injil, saudara. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, kalau tidak keberatan, pelan-pelan kita baca bersama. Ayat 1, 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 2. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Sebentar, kok langsung ayat 7. Ayat 4. Maaf, saya salah masukkan, saudara. Oke, saya baca di Alkitab saya ya. Lukas pasal 19. Maaf, saya kurang masukkan, saudara, ayat 5-nya. Oke, kita baca ayat 4 yuk. 1, 2, 3. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 9. Lalu kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah pernah cerita kisah tentang ini. Tapi ketika tadi malam saya mempersiapkan khotbah, Tuhan ingatkan kembali betapa pentingnya perjumpaan itu, saudara. Betapa pentingnya momentum dan perjumpaan itu. Josh C. Burt, dia seorang resepsionis di sebuah hotel kecil di Philadelphia. Josh C. Burt, dia hanya seorang resepsionis. Satu saat di Philadelphia ada sebuah acara yang sangat padat, ada beberapa acara.
Sehingga hampir semua kamar hotel di kota itu penuh. Satu saat tengah malam datang sepasang suami istri yang sudah cukup tua, yang bernama William Waldorf Astor. Mereka sudah keliling ke berbagai hotel untuk mencari kamar. Ternyata mereka tidak temukan ada kamar yang kosong. Sementara malam itu cuaca sangat dingin karena hujan dari sore sampai malam. Hampir jam 1 pagi akhirnya William Waldorf Astor ini masuk ke hotel tempat Josh bekerja. Saat itu dia bertanya kepada Josh, adakah kamar kosong di tempat ini? Josh bilang, maaf, semua kamar di tempat ini sudah penuh. Karena memang ada 3 event besar di kota ini dan semua sudah di booking. William juga berkata, iya kami sudah cari sepanjang malam, kami tidak menemukan. Tetapi Josh mengatakan gini kepada William, saya tidak akan tega melihat kalian, orang sebaik kalian akan kehujanan di luar. Kebetulan saya punya mes, saya punya kamar khusus untuk karyawan di hotel ini. Memang kamarnya kecil, sangat sederhana karena memang bukan untuk tamu. Kalau kalian tidak keberatan, kalian boleh nginap di kamar saya. Karena tidak pantas saya membiarkan kalian untuk di luar kedinginan. Apalagi mereka sudah usia saat itu. Tentu tawaran dia itu seperti sebuah surga bagi William Waldorf Astor, saudara. Mereka tidur. Besok paginya ketika mau pamit, dia katakan kepada Josh, seharusnya kamulah yang pantas untuk menjadi pemimpin hotel ini. Dan suatu saat saya akan bangunkan hotel buat kamu. Saat itu Josh hanya menanggapi itu sebagai ya begitu saja. Karena dia pikir ya paling cuman menyenangkan telinga aja karena sudah dibantu. Ternyata apa yang terjadi 2 tahun kemudian, Josh Seaboard ini menerima surat dari New York. Kebetulan William ini tinggal di sana, saudara. Dapat surat dan dia diminta datang ke New York. Beserta tiket sudah diberikan, tiket pesawat. Begitu dia sampai di New York, dia kaget, dia dijemput oleh mobil mewah sekali, Baby Benz. Dan dari mobil itu keluarlah orang yang pernah dia tolong 2 tahun yang lalu. Tentu dia sebagai karyawan biasa, dia pikir, waduh gak enak juga. Tapi udah kadung bagaimana. Diajak dia keliling-keliling, sampai diajak ke sebuah tempat. Ketika mereka turun dari mobil, William Waldorf Astor berkata kepada Josh Seaboard, ini hotel yang sudah saya bangun buat kamu. Dan saya minta kamu menjadi CEO dari hotel itu. Dan hotel itu merupakan salah satu hotel termewah di dunia. Dan cabangnya hampir di seluruh dunia ada. Hotel itu adalah Hotel Waldorf Astoria. Hotel Astoria. Perjumpaan yang cuma sekedar beberapa menit di Philadelphia, ketika dia bertemu dengan orang yang tepat, itu mengubah kehidupannya
Akhirnya Josh itu menjadi CEO hotel bintang 5 yang sangat mewah di dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukses itu apa sih? Sukses itu merupakan kesiapan kita ketika bertemu dengan kesempatan. Maka sukses ada di depan mata kita. Seringkali kesempatan ada, tapi kita nggak siap. Siap itu berbicara apa? Berbicara kualitas. Berbicara apa? Berbicara karakter. Berbicara apa? Berbicara knowledge, pengetahuan. Ketika kita betul-betul siap, maka Tuhan akan buka kesempatan kepada kita. Jadi sangat penting kita bertemu dengan siapa. Karena Tuhan menolong kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Josh sibuk, dia hanya biasa, karyawan biasa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan orang yang tepat, yaitu William Waldorf Astor, dia bisa melihat bagaimana hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu yang terjadi dengan Sakeus. Apa yang sudah kita baca tadi di dalam Injil pasal 19. Sakeus. Ini menjadi lagu yang sering dinyanyikan di sekolah minggu. Siapa Sakeus, saudara? Sakeus itu kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai. Dia orang yang sangat kaya. Kenapa dia sangat kaya? Dan itulah yang membuat dia dikucilkan dan dianggap menjadi orang yang berdosa. Jadi saat itu orang Israel dijajah oleh Romawi, saudara. Tentu tentara Romawi tidak cukup banyak untuk bisa menguasai Israel. Sehingga tentara Romawi memakai orang-orang Israel sendiri yang menjadi perwakilan mereka. Tentara Romawi memakai penduduk Israel untuk menjadi perwakilan kerajaan Romawi untuk memungut pajak. Memungut pajak. Misalnya pajaknya itu yang ditetapkan oleh tentara Romawi, misalnya 1 juta. Mereka bisa menarik sampai 2 juta. Yang 1 juta mereka ambil dan sisanya mereka serahkan ke kerajaan Romawi. Jadi mereka ini, pemungut cukai ini orang yang sangat kejam terhadap saudaranya sendiri. Sehingga dia dikucilkan, saudara. Kemungkinan dia tidak punya banyak teman. Walaupun dia punya segalanya, dia punya uang yang banyak, saudara. Nanti kalau kita lihat apa yang terjadi, uangnya sangat banyak sekali. Dia bisa mengembalikan, saudara, 4 kali lipat dari apa yang dia peras. Jadi Sakeus ini, dia kepala pemungut cukai. Secara materi dia kaya, badannya pendek. Jadi kalau saudara badannya pendek, gak usah khawatir, saudara. Tuhan sayang sama orang pendek, saudara, ya. Tuhan sayang sama orang pendek. Sakeus disayang Tuhan.
Dan dia dikucilkan masyarakat. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengatakan bahwa dia makan bersama orang berdosa. Jadi orang lain, para tokoh-tokoh agama nggak nyaman ketika Yesus dekat dengan Sakeus. Dan Sakeus ini sangat disingkirkan. Artinya Sakeus ini belum menemukan tujuan hidupnya. Orang Israel dipilih oleh Tuhan bukan untuk itu. Bukan untuk itu, saudara. Orang Israel dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Janji Tuhan kepada Abraham. Sampai satu saat Sakeus berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan Sakeus dengan Tuhan itu mengubah seluruh kehidupannya. Saudara, perjumpaan kita dengan Tuhan itu sangat penting. Kalau kita bertemu dengan orang yang berkualitas, itu bisa mengubah hidup kita. Saudara bisa bayangkan kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan tahun 98 bulan Oktober. Saya lupa tanggalnya, sekitar tanggal 18, saudara. Ada catatan saya sebenarnya. Jadi saya betul-betul mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan sekitar bulan Oktober. Sekitar tanggal 18 tahun 2008. Ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya melihat kehidupan ini dari perspektif yang berbeda, saudara. Saya melihat dunia ini dari perspektif yang berbeda. Saya melihat keberhasilan dari perspektif yang berbeda. Saya melihat kenikmatan dari perspektif yang berbeda. Dan itu mengubahkan seluruh kehidupan kita. Kenapa kita nggak bisa mengalami perubahan? Kita sama dengan orang dunia. Cara pandang kita, selera jiwa kita, tujuan hidup kita. Bisa jadi karena kita belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Sakeus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya langsung berubah. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari kisah Sakeus ini, saudara. Ada beberapa hal. Yang pertama, Sakeus memiliki keinginan yang kuat berjumpa dengan Yesus. Saudara perhatikan, dia itu kepala pemungut cukai. Orang yang kaya raya, saudara. Kaya raya. Saya nggak tahu bisa dibandingkan dengan siapa di kota ini. Tetapi ketika dia tahu Yesus mau lewat dari kotanya, Alkitab mencatat di ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Sejauh mana kita punya kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan? Ketika engkau datang ke gereja, sejauh mana dari rumah saudara rindu berjumpa dengan Tuhan? Atau kita datang hanya sekedar ingin melakukan rutinitas agamawi kita? Ada banyak orang yang mengikuti Sakeus saat itu. Ada banyak orang yang di sekitar Yesus yang mengikuti Yesus saat itu. Tetapi Tuhan hanya tertarik datang ke rumah Sakeus. Kenapa Tuhan tertarik datang ke rumah Sakeus? Karena Sakeus rindu mengenal Tuhan. Sakeus punya keinginan yang kuat berjumpa dengan Tuhan. Tentu Tuhan tidak akan murahan, saudara. Tidak akan murahan. Dia hanya menghampiri orang-orang yang sungguh-sungguh merindukan Dia.
bukan cuma sekedar setor muka, bukan cuma sekedar datang, tapi betul-betul mempersiapkan diri dan berkata, Tuhan aku rindu pribadi. Kerinduan itu membuat dia berusaha. Kerinduan Zakeus untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu membuat dia tidak mengizinkan kelemahannya menghalangi dia untuk bertemu Tuhan. Bisa jadi ketika dia mau melihat Yesus, bisa jadi, aduh, nggak kelihatan, ya udahlah. Atau bisa jadi karena dia kaya, dia panggil anak buahnya, tolong dong panggil Yesus, suruh datang dong ke rumahku. Bisa jadi, bukankah itu yang banyak dilakukan orang zaman sekarang? Dia pikir Tuhan bisa dibeli dengan uang. Tetapi Zakeus tidak lakukan itu, saudara. Ingat, Zakeus ini, dia orang Israel. Dia berhak juga atas ketemu sama Yesus. Tetapi dia tidak andalkan uangnya. Dia tidak andalkan jabatannya. Ketika dia ingin tahu siapa Yesus, dia berusaha bagaimana caranya harus ketemu Yesus. Apa yang dilakukan dia? Alkitab katakan, Zakeus berlari mendahului orang lain. Kelihatan kok. Orang yang sungguh-sungguh itu, yang sungguh-sungguh ingin bertemu Tuhan, dia akan selalu paling depan. Bukan berarti yang paling depan ini betul-betul ingin ketemu Tuhan, yang di belakang tidak. Tapi engkau sungguh-sungguh mempersiapkan dirimu, mengutamakan ini dari yang lain. Ketika Zakeus tahu, waduh saya nggak bisa ketemu Tuhan, apa yang dia lakukan? Alkitab katakan dia berlari. Berlari, saudara. Kapan saudara berlari ingin mencari Tuhan? Atau ya tenang-tenang aja, santai-santai saja, pokoknya sampai, pokoknya ketemu Tuhan. Zakeus mendahului yang lain, Alkitab katakan. Dia berlari, padahal dia orang kaya. Tidak cukup sampai di situ, saudara. Gak cukup. Ketika dia tahu bahwa badannya pendek, dia sudah berlari. Dia panjat pohon, saudara. Panjat pohon ara. Lihat. Bagi dia, saya tahu panjat pohon ara bagi Zakeus saat itu mungkin itu akan merusak citranya dia sebagai kepala pemungut cukai, saudara. Sangat merusak citranya dia. Tapi itu nggak penting bagi dia. Pokoknya saya ingin ketemu Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejauh mana kita setiap hari rindu ketemu Tuhan? Sejauh mana engkau pagi-pagi saya rindu mendahului yang lain bangun, ingin bertemu dengan Tuhan? Sejauh mana kita rela meninggalkan yang lain? Saya ingin mengalami Tuhan. Sejauh mana saudara setiap hari Minggu, pokoknya saya gak boleh terlambat, karena dalam pujian penyembahan itu saya bisa mengalami Tuhan. Atau nantilah ya 5 menit lagi mau khotbah baru datang. Tuhan rindu. Saudara kalau ketemu sama bupati saja, saudara, ya saya yakin bupati lah, gak usah presiden lah. Telepon saudara, besok kita ketemu jam 9 TET ya, di kafe ini. Saya pastikan saudara datang jam setengah 10. Betul apa betul? Ada sini yang mau datang jam setengah 10? Ketika mau ketemu bupati? Zakeus tahu nilai ini, saudara. Jangan sampai saya nggak bisa ketemu dia. Saya harus
duluan mendahului yang lain. Dia panjat pohon, saudara. Dia tunggu Yesus dari atas pohon. Semoga kita datang kepada Tuhan setiap hari Minggu, datang ke tempat ini. Belum mulai ibadah kita mulai menyembah Tuhan, aku rindu pribadi. Siapkan hati kita. Tuhan, aku rindu pribadi. Aku rindu mengalami Engkau. Sehingga ketika kita mulai menyembah, hadirat Tuhan itu menjamah kita. Dan kita berjumpa dengan Tuhan. Dan saya percaya orang yang rindu akan hadirat Tuhan, Tuhan tidak akan sia-siakan. Ayat 4 tadi dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Hanya sekedar ingin melihat Yesus saja dia harus panjat pohon ara, saudara. Saking dia terpesonanya sama Yesus. Saking bagi dia Yesus itu penting, saudara. Kalau bagi dia Yesus nggak penting, ya Yesus, udah Yesus. Saya kan punya uang, saya punya jabatan. Dia bisa lakukan itu. Tapi dia terpesona dengan Yesus. Karena dia sadar bahwa Yesus yang dia butuhkan. Uang tidak cukup membahagiakan dia. Jabatan tidak cukup membahagiakan dia. Hanya Yesus. Makanya dia tidak peduli lagi dia sebagai orang kaya. Dia tidak peduli lagi bahwa dia seorang kepala pemungut cukai. Gak peduli apa kata orang lain. Pokoknya saya harus ingin melihat seperti apa Yesus itu. Betul, saudara. Dia dahului semua orang. Dia panjat pohon ara. Dia tunggu Yesus. Mungkin dari jauh ketika dia lihat Yesus, wow. Dia terpesona sama Yesus, saudara. Wow. Ini tuh Yesus yang banyak diceritakan orang itu. Yang mencelikan mata orang buta. Yang membangkitkan orang mati. Wow. Masihkah saudara terpesona sama Yesus? Atau kita terpesona dengan uang? Terpesona dengan jabatan? Terpesona dengan yang lain? Sakeus terpesona sama Yesus. Saking dia terpesona, saudara. Lihat reaksi Tuhan Yesus. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas. Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang. Saya nggak tahu ada berapa ribu orang yang mengikuti Yesus saat itu. Alkitab tidak mencatat. Saya tidak tahu berapa ratus orang yang ada saat itu. Tetapi Tuhan tahu. Ada pribadi yang betul-betul rindu akan Yesus. Sehingga dia bilang, Sakeus turun. Aku hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sampai di sini yang rindu berkata, Tuhan aku ingin. Kau berkata, Tuhan, Kau berkata sama aku harus menumpang di rumahmu. Kalau Yesus tinggal di rumahmu, saya mau kasih tahu. Gak ada masalahmu yang tidak bisa diselesaikan dia. Tidak ada kebutuhanmu yang tidak bisa dicukupi dia. Dia yang punya segala, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ketika dia lihat Sakeus di atas, dengan terpesonanya Sakeus. Kenapa saya bilang Sakeus terpesona? Nanti kita lihat betapa bahagianya dia menyambut Yesus, saudara. Tuhan tidak pernah menolak orang yang merindukan dia apapun latar belakangnya. Bagi kebanyakan orang, Sakeus orang berdosa. Bagi kebanyakan orang, Sakeus ini orang yang harus disingkirkan. Bagi kebanyakan orang, Sakeus ini penjahat negara, pengkhianat negara. Tetapi Yesus gak lihat itu, saudara. Perhatikan. Yang Tuhan Yesus lihat, kerinduan dia ingin bertemu Tuhan. Dan kerinduan itu bukan cuma di bibir, bukan cuma di pikiran. Dia buktikan bahwa dia rindu ketemu Tuhan. Dia dahului banyak orang. Dia panjat pohon. Dia lupakan siapa dirinya. Dia lupakan jabatannya.
Dia lupakan berapa kekayaannya. Udah gak penting bagi dia. Pokoknya saya harus ketemu Yesus. Kadang jabatan kita, kekayaan kita, itu membuat kita gak bisa berjumpa dengan Tuhan. Atau bisa jadi teologi kita. Saya pun sebagai hamba Tuhan kadang merasa sudah tahu tentang Tuhan. Itu berbahaya bagi saya, saudara. Saya ketika datang sama Tuhan, saya kadang datang, Tuhan, aku datang ke sini bukan sebagai pendeta. Saya datang ke sini sebagai seorang anak yang merindukan Bapaknya, yang merindukan pelukan Bapa, yang rindu hadiratnya. Saya selalu bawa itu di hadapan Tuhan ketika saya beribadah, saudara. Gak penting lagi pendeta, gak penting lagi titel, gak penting lagi harta, tapi rindu akan Tuhan. Sakeus itu yang dia lakukan. Sudah gak penting lagi jabatannya sebagai kepala pemungut cukai. Sudah gak penting lagi berapa banyak hartanya. Gak penting lagi nama bayinya. Pokoknya saya harus bertemu Yesus. Dan Yesus bilang, Sakeus turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lihat apa yang dilakukan Sakeus. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita sekalipun ditentang oleh banyak orang. Begitu dia terpesona lihat Yesus, saudara. Dia tunggu Yesus, dia tunggu Yesus, dia tunggu Yesus. Dia kan takut ketemu Tuhan. Karena dia merasa orang yang berdosa, saudara. Merasa berdosa, dia takut ketemu Tuhan. Dia tunggu, ya ampun luar biasa Yesus ini, ya ampun. Seandainya lah saya bisa dekat dengan Yesus. Mungkin itu yang dalam hatinya waktu di atas pohon, saudara. Seandainya lah saya bisa ketemu Tuhan. Seandainya lah saya bisa dekat sama Tuhan Yesus seperti orang-orang lain. Seandainya lah saya bisa melayani dia, melayani Tuhan Yesus seperti murid-muridnya. Dia lihat dari jauh, pas dia terpesona, tiba-tiba Tuhan Yesus bilang gini, Sakeus turun. Dia kaget, saudara. Tuhan Yesus mau menumpang di rumahku sebagai orang berdosa. Alkitab katakan lalu Sakeus segera turun. Dia tidak bilang gini, Tuhan, aku gak pantas loh Tuhan, janganlah Tuhan. Dia gak jual mahal. Berapa banyak orang Kristen jual mahal sama Tuhan. Ayo melayani Tuhan. Aduh nantilah, aduh saya belum pantas, saya belum layak, saya masih sibuk. Tapi Sakeus seorang kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai yang sangat sibuk. Ketika dia bilang, Sakeus turun, aku hari ini harus menumpang di rumahmu. Sakeus segera turun. Dan dia menerima Yesus dengan sukacita. Wow. Dia bawa Yesus ke rumahnya, saudara. Seorang berdosa membawa Yesus ke rumahnya, saudara. Maukah saudara membawa Yesus tinggal di rumahmu? Atau kau hanya berkata, Tuhan, engkau cukup di depan pagar. Nanti kalau saya lagi ribut sama suami, saya panggil engkau. Nanti kalau usahaku lagi susah, lagi jualanku nggak laku, saya panggil engkau. Nanti kalau aku lagi sakit, saya panggil engkau. Cukup di pagar, Tuhan. Cukup di pagar. Tak boleh masuk ke rumahku. Berapa kita seperti itu? Engkau tidak izinkan Tuhan masuk dalam rumahmu. Engkau hanya butuh Yesus ketika engkau sakit. Engkau hanya butuh Yesus ketika engkau punya masalah. Engkau hanya butuh Yesus ketika engkau kekurangan. Sehingga tidak pernah kita bisa menghormati Yesus. Tapi Sakeus dengan sukacita, dia bangga kepada Yesus. Dia bawa Yesus ke rumahnya. Dan sejak saat itu tidak ada lagi yang bernilai dalam Sakeus. Lihat, ketika dia bawa Yesus ke rumahnya, orang-orang mencemooh dia. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Semua orang, perhatikan, semua orang
Dia menumpang di rumah orang berdosa. Mungkin saat itu Yesus diikuti oleh banyak orang. Mungkin ribuan orang. Ketika mereka berjalan, mereka bangga mengikuti Yesus. Tiba-tiba ketika Yesus melihat Sakeus, dia bilang, Sakeus, aku harus tumpang di rumahmu. Ketika Yesus masuk ke rumah Sakeus, orang-orang yang mengikuti dia, loh, kok dia menumpang di rumah orang berdosa? Kok dia gak datang ke rumahku? Orang lain mulai iri. Berapa banyak dari kita ketika orang lain dilawat Tuhan, kita iri. Ketika orang lain dipulihkan Tuhan, kita iri. Padahal karena engkau tidak punya kerinduan bertemu Tuhan, engkau tidak punya kerinduan membawa Yesus ke rumahmu. Tapi Sakeus, dia rindu. Dia sadar saya orang berdosa. Saya sadar kekayaan saya tidak cukup untuk membahagiakan saya. Saya sadar jabatan saya itu udah gak sepenting lagi bagi saya. Saya sadar semuanya itu gak mampu lagi menopang hidup saya. Saya hanya butuh Yesus. Tapi dia gak berani. Dia sadar sebagai orang berdosa. Dia hanya ngintip dari jauh. Dia hanya memandang dari pohon. Semoga Tuhan Yesus saya bisa melihat saja. Bagi saya bisa melihat Yesus sudah cukup. Ternyata yang dia dapat melebihi ekspektasi dia. Saya mau kasih tahu, Yesus selalu memberikan lebih dari harapanmu. Bagi Sakeus melihat Yesus sudah cukup. Bagi Sakeus bisa melihat Yesus secara langsung sudah cukup. Tetapi yang Tuhan berikan tidak cukup sampai situ. Sakeus, aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Wow, luar biasa saudara. Semoga kita dengan sukacita menyambut Yesus dan berkata, Tuhan, tidak ada yang kubutuhkan melebihi apapun selain Engkau. Engkau yang aku butuhkan dalam hidupku saat ini. Engkau yang dibutuhkan keluargaku. Mari masuk dalam rumah tanggaku. Mari masuk dalam usahaku. Mari masuk dalam studiku. Mari masuk dalam seluruh hidupku. Biar Engkau yang memimpin hidupku. Kalau selama ini kita cukup simpan dia di garasi, cukup kita simpan dia di teras menunggu kita, izinkan hari ini dia masuk ke dalam rumahmu saudara, mengatur seluruh kehidupan kita. Lihat, ketika Sakeus masuk ke rumah Yesus, Yesus masuk ke rumah Sakeus. Wow, bagi dia sudah tidak ada lagi yang penting saudara. Lihat, luar biasa saudara. Begitu Yesus datang ke rumahnya, dia makan, lagi asik-asik makan Sakeus dengan Tuhan Yesus. Saat itu mungkin ada murid-murid saudara. Tiba-tiba Sakeus berdiri saudara. Dia masuk ke kamarnya saudara. Dia ambil hartanya saudara. Saya nggak tahu hari itu belum ada bank saudara. Dia berdiri. Dia bilang gini saudara, perhatikan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini setengah dari milikku. Saya mau bagikan ke orang miskin. Setengah bagikan orang miskin. Wow, tidak cukup sampai situ. Dia bilang, sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, ku kembalikan berapa kali lipat saudara? 4 kali lipat. Ada pertobatan yang radikal. Tanda kalau Yesus masuk dalam rumahmu. Tanda kalau Yesus masuk dalam hidupmu. Ada pertobatan yang radikal. Sakeus yang dulunya cinta uang, yang dulunya hamba uang, dia rela mengkhianati negaranya. Dia rela mengkhianati saudara-saudaranya demi uang. Saat itu uang tidak lagi bernilai bagi dia. Karena dia sudah dapatkan Yesus. Dia bilang, setengah dari hartaku aku mau bagikan ke orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, dia mulai hitung-hitung saudara. Berapa tahun dia jadi kepala pemungut cukai, berapa orang yang sudah dia peras, saya kembalikan 4 kali lipat. Dan detik itu saudara, detik di mana Sakeus menerima Yesus, detik itu Sakeus bangkrut mendadak. Bangkrut mendadak. Karena apa? Karena bagi dia, Yesus sudah cukup. Harta tidak lagi penting bagi dia. Karena dia sadar, kalau saya memiliki Yesus,
saya memiliki segalanya. Kenapa kita tidak pernah mengalami pertobatan yang radikal? Karena kita belum izinkan Yesus masuk. Dia hanya kita suruh sebagai bodyguard yang menjaga saya, yang memberkati saya, yang menolong saya. Bukan jadi bodyguard, bukan jadi Tuhan, tapi jadi bodyguard. Tapi Sakeus tidak. Begitu Yesus melihat dia dan Yesus mau masuk ke rumahnya, dia dengan sukacita turun dan mengajak Yesus masuk ke rumahnya. Wow, dia makan bersama dengan Yesus. Ketika di dalam rumah, dia langsung bilang, Tuhan, setengah hartaku tak bagikan orang miskin. Udah gak penting ini uang, udah gak ada nilainya bagi saya. Dan kalau ada yang saya kembalikan 4 kali lipat. Saya mau sepenuhnya mengikuti Yesus. Moga kita siang hari ini berkata, Tuhan, saya tidak suruh saudara jual rumah saudara. Tidak. Tapi izinkanlah Yesus masuk ke dalam hidupmu. Dan tanya apa maunya Tuhan dalam hidupmu. Izinkan dia memerintah hidupmu. Sampai engkau mengalami perjumpaan dengan dia. Dan engkau menikmati dia setiap hari. Dan kita berjalan bersama dengan Yesus setiap hari, saudara. Kalau saudara berjalan dengan Yesus setiap hari, saya percaya, saudara, hari-hari yang kita lalui itu hari-hari yang penuh dengan mujizat. Karena Yesus selalu buat mujizat, saudara. Berkat yang diterima Sakeus, dia mengalami pemulihan, saudara. Dari orang berdosa, Tuhan terima dia menjadi warga kerajaan surga. Tuhan kembalikan dia. Seharusnya dia itu jadi imam, saudara. Dia orang Israel. Kata Yesus kepadanya, hari ini, langkah iman dia mendapatkan yang terbaik. Apa yang terbaik dalam hidup ini? Keselamatan. Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham, saudara. Saudara, anak Abraham. Apa buktinya? Ketika kau izinkan Yesus masuk dalam hidupmu dan memerintah dalam hidupmu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Moga kita berkata, Tuhan, bawa aku kembali kepada panggilanku yang sesungguhnya. Bawa aku masuk ke dalam panggilan-Mu. Minta perjumpaan dengan Tuhan. Rindukan Tuhan melebihi apapun. Bayar harganya. Seberapa penting Yesus bagi saudara. Sekuat apa kerinduan saudara ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Atau ya kalau berjumpa syukur, kalau enggak ya wes. Yesus itu hanya sekedar pelengkap. Sehingga ya kita mencari dia ya sambil lalu. Atau Yesus itu segala-galanya. Sehingga kita rela korbankan apapun demi dia. Kalau Yesus segala-galanya bagi kita, dia akan menghampiri hidup. Dan dia akan memulihkan hidup. Dan dia akan bawa kita masuk ke dalam rencananya. Dan dia pasti pelihara hidup kita semua. Biar ini yang menjadi kerinduan kita, saudara. Kalau kita ingin mengalami kesegaran yang dari Tuhan, rindukanlah dia. Jadikan dia prioritas utama kita. Sama seperti Sakeus. Miliki keinginan yang kuat berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Bangunlah pagi-pagi jam 4. Tapi capek, Kak. Tuhan yang memulihkan roh kita. Pagi-pagi benar datang mencari Tuhan. Tuhan, aku rindu pribadimu. Sembah dia. Nyembah dia aja. Renungkan firman-Nya. Seberapa lama engkau berdiam diri di kaki Tuhan, menyembah dia, menantikan dia.
Engkau tahan di tempat lain berjam-jam. Engkau tahan berbicara, ngobrol-ngobrol sama orang lain berjam-jam. Engkau taat sesulit apapun, engkau taat sama bosmu, tapi sama Tuhan engkau gak mau taat. Engkau rela bayar harga untuk tempat engkau bekerja, tetapi untuk Tuhan engkau hitung-hitungan. Untuk teman engkau bisa sungkan, tapi untuk Tuhan engkau tidak sungkan. Karena Yesus hanya di garasi, hanya di pagar, tidak masuk ke dalam rumah. Berlarilah mencari Tuhan, saudara. Melebihi mencari uang. Bayarlah harganya seberapapun demi perjumpaan dengan Tuhan. Maka kau akan mendapatkan segalanya yang terbaik dari Tuhan dalam hidupmu. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, dengan cara yang kita tidak pernah pikirkan, saudara. Karena dia rindu berjumpa dengan kita. Terimalah dia dengan sukacita, saudara. Terima dia dengan sukacita. Ketika saudara membayangkan tentang doa, apa yang ada dalam pikiran? Waduh, doa lagi. Ketika engkau sedang memikirkan tentang ibadah, waduh, ibadah lagi. Harusnya, saya ingat ketika saya baru jatuh cinta sama Tuhan, saudara ya. Sekitar tahun 98. Saat itu kami ada persekutuan hari Kamis, kesan. Hari Minggu ibadah. Apa lagi? Ada doa pagi, saudara. Doa pagi jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Malang saat itu dingin banget. Tapi saya ingat seringkali saya jam 4 sudah bangun. Kenapa? Saya rindu doa bersama-sama. Saya harus jalan kaki sekitar ya hampir setengah jaman lah. Dingin ke sekretariat gereja, saudara. Jalan kaki. Hanya ingin berdoa bersama. Dulu gak ada sepeda motor saya. Kapan ya hari Kamis ya? Kapan ya hari Kamis? Kapan ya hari Kamis? Karena apa? Ketika kita menyembah Tuhan, itu hadirat Tuhan menguasai kita, air mata kita jatuh, kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika hari besok hari Minggu, waduh antusias besok hari Minggu, karena apa? Ketika kita datang ibadah, kita menyembah Tuhan, kita rasakan hadirat Tuhan, kita menangis di hadapan Tuhan, kita merasakan kelegaan. Saya nggak tahu saudara pernah nggak alami itu. Siapa yang pernah mengalami itu? Coba angkat tangan saudara. Kembalikan itu. Kalau engkau belum pernah mengalami itu, minta sampai kau alami. Saya ingat betul saudara, 5 tahun sejak saya bertobat, saya gak pulang kampung, saudara. Alasan saya gak pulang kampung cuma sederhana. Saya tidak tambah-tambahin. Saya gak mau melewatkan satu hari pun dari hari Minggu itu, saudara. Memang saat itu saya dikasih tanggung jawab bagian sound system. Tapi walaupun saya bagian sound system, saya di belakang bukan cuma sekedar nyetel. Saya nyembah Tuhan, saya nangis di sound system, saudara. Saya rasakan hadirat Tuhan. Sehingga dalam pelayanan walaupun disuruh jalan kaki 5 km, kita nikmati. Untuk ke tempat pelayanan jalan kaki 5 km itu biasa. Gak ada persungut-sungutan. Kita disuruh ngepel itu biasa. Karena kita menikmati Tuhan di situ. Kita disuruh doa semalaman, kita nikmati itu. Tidak menjadi beban karena kita mengalami Tuhan di situ. Hari Selasa atau hari Rabu kemarin saya waktu doa pagi, saudara. Saya nyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan kita. Pagi-pagi, ingatkah kamu?
Saat kamu cinta mula-mula sama aku, kata Tuhan. Engkau belum sekaya sekarang, belum seenak sekarang hidup. Engkau belum punya istri, belum punya anak, belum punya siapa-siapa, belum punya apa-apa. Satu-satunya milikmu cumalah aku, kata Tuhan. Dan saat itu hubungan kita sangat mesra, kata Tuhan. Aku rindu masa-masa itu, kata Tuhan sama aku saat itu. Dan nangis di hadapan Tuhan. Engkau tidak peduli ditentang oleh siapapun. Yang penting saya mengalami Tuhan. Apapun yang disuruh saya tinggalkan demi melayani Tuhan. Maukah saudara mengalami? Saudaraku, saya rindu pagi hari ini kita mengalami Tuhan. Sampai gak ada lagi yang mempesona hatimu selain Tuhan. Terimalah dia dengan sukacita. Izinkan dia masuk dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam studimu. Izinkan dia memerintah. Maka kau akan mengalami pertobatan total. Bagi saya saat itu untuk berhenti dari dosa tidak hal yang sulit, saudara. Tidak hal yang sulit. Meninggalkan rokok, meninggalkan minum, meninggalkan judi, meninggalkan pornografi itu gak sulit bagi saya saat itu. Karena sudah terlalu terpesona dengan Tuhan. Bahkan untuk nyawa pun saya rela saat itu, saudara. Walaupun saya harus mati karena pelayanan, saya siap, saya bilang. Dan itu yang dialami Sakeus. Maukah saudara mengalami itu pagi hari ini? Kita minta pemain musik maju ke depan. Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri yuk. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kita selidiki hati kita. Benarkah kita mengasihi Tuhan? Benarkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Benarkah Yesus itu sudah masuk dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Raja? Atau kita hanya butuh Dia sebagai pembantu kita, sebagai penyembuh kita, sebagai
pribadi yang hanya memberkati dan menolong kita. Tuhan mau Dia segala-galanya bagi kita. Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, mari kita cek hati kita, biar kita layak menerima perjamuan. Saya minta pelayan perjamuan maju ke depan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir Yang belum di dapat boleh angkat tangan. Yang belum dapat boleh angkat tangan. oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Bagi yang belum dapat masih adakah? Darah-Mu Boleh angkat tangan. sucikanku, Kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu kuasa salib-Mu. pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari kita angkat roti kita di atas kepala kita, kita hormati Tuhan. Kita siapkan hati kita menerima perjamuan. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya. Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Dia serahkan seluruh hidupnya tanpa tersisa, supaya kita diselamatkan, supaya kita bisa menjadi anak-anaknya, supaya kita menyatu dengan Dia. Mari kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, karena kita telah ditebus oleh Dia, dan hidup kita ini milik Tuhan. Dia yang berhak atas hidup kita. Mari kita terima roti ini sebagai tanda, lambang tubuh Kristus yang menyatu dengan tubuh kita. Mari kita makan bersama-sama dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan.
Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darah yang kudus yang menyucikan dosa kita. Perjanjian baru sudah dilakukan. Kita hidup bukan lagi karena Taurat, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan. Karena keselamatan yang Dia sudah sediakan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan, sudah diampuni. Karena itu jangan berbuat dosa lagi. Mari kita bersyukur dan kita terima ampun ini. Dengan ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat perjamuan dengan tubuh dan darah Yesus. Bahwa kami terus semakin memiliki hati nurani yang baik, yang berseru dengan Engkau, sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Engkau. Bahwa kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Ku berdoa tulung agung, penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di kota tercinta, kotaku tulung agung. Penuh kemuliaan-Mu, tulung agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami terus membawa bangsa Indonesia di hadapan-Mu dari Sabang sampai Merauke. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan atas bangsa ini. Kalau hari-hari ini ada kemajuan di dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, kami percaya Engkau akan menyempurnakan semuanya itu Tuhan. Kami terus bawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu, curahkan pertobatan atas bangsa ini. Lawat bangsa ini Tuhan. Bawa bangsa ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Selamatkan penduduk bangsa ini Tuhan. Pulihkan Indonesia, pulihkan gereja-gereja Tuhan, pulihkan umat Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini. Biar gereja-Mu menjadi jawaban atas bangsa ini. Berkati Indonesia, berkati ada transformasi, ada kebangunan rohani, ada revival atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkati para pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan percayakan yang duduk di pemerintahan. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Maruf Amin, semua anggota MPR, anggota DPD, anggota DPR Tuhan, semua DPRD Tuhan, semua menteri dan staf-stafnya Tuhan, semua gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, desa, RT, RW Tuhan, semua pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, semua orang-orang yang Tuhan tempatkan di pemerintahan. Kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan, hikmat bijaksana takut akan Tuhan dalam hidup mereka, di dalam mengelola bangsa ini Tuhan. Segala rancangan-rancangan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, biar digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Indonesia, pulihkan bangsa ini Tuhan.
Berkati TNI Polri, para medis, semua dokter, semua perawat, semua bidan, semua analis, semua gugus tugas, semua orang yang bekerja di rumah sakit, puskesmas, poliklinik. Tuhan, semua orang-orang yang terlibat dalam menangani COVID-19, kami bawa mereka semua di hadapan-Mu. Kami minta perlindungan, penyertaan Tuhan. Jagai mereka, kuatkan mereka Tuhan, berikan semangat yang baru bagi mereka. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan bangsa ini, kami serahkan kota Tulungagung ke dalam anugerah Tuhan. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada hari ini. Kami sungguh bawa hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Engkau ada di dalam hidup kami. Biar Engkau yang menuntun kami hidup dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Roh Kudus, mampukan kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Cukupi segala kebutuhan umat-Mu. Jauhkan umat-Mu dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Dimanapun umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, Tuhan yang memberkati. Tuhan berkati terus Pak Bambang, Bu Bambang beserta semua keluarga besarnya, pemilik tempat ini Tuhan. Bapa, kami mohon anugerah-Mu bagi mereka. Kami mohon perlindungan penyertaan-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit dari COVID-19. Jauhkan mereka dari segala keinginan-keinginan yang jahat, yang mendukakan hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus yang menuntun mereka, yang memampukan mereka hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berkati rumah tangga mereka, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Berkati Tuhan anak cucu menantu semua keluarga besarnya. Bahwa mereka mengasihi Tuhan, bahwa mereka menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuntun langkah-langkah mereka hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati mereka semua. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan kepada Pak Bambang dan Bu Bambang. Dimanapun berada sepanjang minggu ini, Tuhan berkati, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat bijaksana takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Lindungi semua karyawannya Tuhan dari COVID-19. Berkati semua karyawannya. Kami bersyukur, berkati Barata ini sepanjang minggu ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita, Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena itu jangan takut, jangan gentar. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu, apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati engkau di kota, di desa, di gunung, kemanapun engkau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu makan perkasa di bumi, engkau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang yang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, maka berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Langsung pulang, tidak boleh salaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami